siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang bersama-sama kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menjadikan rasa puja-puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita semua kenikmatan yang sangat luar biasa, dan patut kenikmatan tersebut untuk kita mensyukurinya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ahli syukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tak lupa juga kepada para keluarga, sahabat, atba tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berduduk bersama di tempat yang mulia ini, dan insyaallah acara yang akan diselenggarakan pada sore ini adalah merupakan acara yang dinanti-nanti, yaitu Tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan suci, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, dan mudah-mudahan umur kita bisa sampai di Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada sore ini, dan acara yang akan diselenggarakan pada sore ini yaitu acara Tahrir Ramadan dengan rincian acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Ketua DKM Nurul Masyriq, dan yang ketiga adalah penyerahan secara simbolis, dan yang keempat adalah ceramah Tarhib Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Atian Ali LCMA, yang mana alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, dan dilanjut penutup. Mari sama-sama para jemaah sekalian kita membuka acara pada sore ini dengan membacaan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, supaya keberkahan lebih hadir di dalam majlis kita, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Rizal Nur Khaliq. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merhamna bil Quran. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Ustaz Rizal Nur Khalik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga pahala untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu penyampaian sambutan yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DKM Nurul Masyriq, Bapak Haji Dadang Supriyatna. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Ketua MPJ Majelis Perwakilan Jamaah Bapak Haji Martinio Nawawi, yang kami hormati Ketua Penasehat DKM Nur Masyriq Bapak Haji Romli, yang saya hormati
Bapak Kiai Haji Atian Ali Muhammad Dai MA, para sesepuh di lingkungan RW 11, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan atau Tarhib Ramadan. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan ini, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga limpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un, tabi'in, dan kepada pengikutnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya hingga zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya selaku Ketua DKM Nur Masyrik mengajak kepada Yayasan sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semua untuk sama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini tentunya dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, sebagaimana para salafus saleh untuk menyambut Ramadan itu beberapa bulan sebelumnya juga sudah begitu bergembira akan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita diberi usia walaupun tinggal hanya beberapa lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberi usia, diberi kesehatan, dan diberi semangat, kesanggupan untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di mana pada 2 tahun kemarin kita tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah secara baik, secara total gitu ya di bulan Ramadan. Namun insya Allah, alhamdulillah pada tahun ini, sebagaimana MUI Pusat juga menyampaikan bahwa kita boleh untuk merapatkan shop di masjid-masjid. Dan begitu kita lihat juga di Makkah, Madinah, di masjid di Madinah, di Makkah juga sudah merapatkan shopnya. Dan mudah-mudahan kita juga di dalam bulan Ramadan tahun ini, sebagaimana panitia Ramadan DPKM juga sudah mempersiapkan segala aktivitas kegiatan Ramadan. Dari mulai awal Ramadan kita sampai akhir Ramadan untuk melaksanakan sebuah rangkaian ibadah, mulai dari saum, sholat wajib, sholat sunat, tarawih, qiyamul lail, dan juga bahkan di akhir Ramadan juga insya Allah kita akan menyelenggarakan itikaf di 10 hari terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga DKM mengajak untuk meningkatkan infak sedekah kita untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Nur Masyrik ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dari mulai sekarang sampai mulai Ramadan sampai akhir Ramadan, semoga diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa menjadikan Ramadan yang akan kita jalani ini Ramadan yang terbaik dibanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa setelah menjalankan
ibadah di bulan Ramadan ini dan juga tentu di bulan-bulan berikutnya. Barangkali mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Nurul Masyriq yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat memetik hikmah dan juga pelajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara berikutnya yaitu penyerahan bantuan simbolis yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DKM Nurul Masyriq, Bapak Haji Dadang, dan yang kedua oleh Bapak Haji Heron Romli selaku sesepuh di Komplek Ujung Burung Indah, dan yang kedua oleh Bapak Haji Nawawi selaku Ketua Majelis MPJ, dan yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 11. Kepada yang terhormat untuk Bapak-Bapak sekalian dimohon untuk maju ke depan untuk menyerahkan bantuannya. Dan kepada Pak Cece, mungkin Pak Cece dimohon untuk bantuannya untuk membawa bantuan sebagai simbolis yang akan diserahkan. Oh iya Pak, ini udah. Penerima akan saya panggil. Yang pertama adalah Ustadz Rizal Nur Khalik sebagai wakil simbolis, dan yang kedua Satpam Bapak Ian, dan sebagai dari petugas kebersihan oleh Bapak Encur. Gak apa-apa ya. Mewakili petugas atau marbot akan diwakili oleh Bapak Caca. Opat aja ya. Mudah-mudahan sembako yang diwakilkan ini dari DKM Nurul Masyriq mendatangkan keberkahan umumnya untuk bapak-bapak yang menerima, dan mudah-mudahan keberkahan ini hadir kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti ada sesi pemotretan terlebih dahulu ya, jangan dulu langsung pergi. Sesi foto Pak Cak ke sini ya. Aturkan terima kasih kepada semuanya. Ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang masih berada di luar, sebelum kita masuk ke acara inti, harap untuk bisa masuk ke dalam masjid terlebih dahulu, karena insya Allah acara inti akan segera dimulai. Ceramah tarhib Ramadan yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Atian Ali MDai LCMA. Insyaallah kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita baca Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya, pasti kita akan diantarkan bahwa kehidupan kita di alam dunia ini suatu saat akan berakhir. Tapi itu bukan berarti berakhirnya kehidupan, bahkan ini awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Wa anna daral akhirah lahiyal hayawan. Setelah alam dunia ini, kita akan memasuki alam barzah. Setelah kiamat nanti kita akan memasuki alam hisab, alam mahsyar, lalu alam hisab, alam mizan, alam sirat. Barulah kemudian manusia terbagi ke dalam dua kelompok gitu. Sebagian kecil, hanya sedikit, yang akan menghuni surga dan kekal di dalamnya. Sebagian besar mereka akan kekal di neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Jadi yang masuk surga itu hanya sangat sedikit sekali. Bapak Ibu rencananya mau masuk ke mana, Pak? Kira aku kedah ditaruh sedenya. Kalau boleh saya tamsilkan, ya, untuk kita bisa, andai kata besok kita meninggal dunia, jangan besok lah. Andai kata besok-besok kita meninggal dunia, kalau nggak salah sudah 142.239 yang meninggal dunia syariatnya karena COVID ya. 142.700 diantaranya dokter. Menurut Majelis Ulama, catatan Majelis Ulama, 900 diantaranya ulama, para asatiz. Saya pernah ditanya, apakah semua yang meninggal karena COVID itu syahid? Termasuk saya baru kehilangan teman seperjuangan yang selama ini gigih, sangat gigih membela agama Islam. Profesor Dr. Asep Warlan. Kalau beliau mudah-mudahan syahid. Jadi ketika saya ditanya apakah semua korban COVID yang 142.000
439 itu syahid, ya mudah-mudahan. Tapi sangat mungkin di antara mereka ada yang bunuh diri, Pak. Dan dalam hadis itu, bunuh diri itu terancam abadi di neraka, Pak. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Mungkin juga di antara 142.000 sekian itu ada juga yang dibunuh, Pak. Bunuh diri diantaranya ya sudah tahu virus COVID ada gitu, tapi tidak melaksanakan prokes. Lalu dia kena, lalu dia meninggal. Apa bukan bunuh diri, Pak? Sangat mungkin dia kena, tapi antibodinya sangat bagus, sehingga dia tetap tegar. Lalu dia menularkan kepada orang lain, Pak, dengan juga tidak pakai masker. Lalu yang kena orang lain, kebetulan kondisi fisiknya lemah, meninggal dunia. Jadi siapa yang membunuh, Pak? Sangat sayang ya, kita memang bagus kalau diberi tema ilmu, amal, hikmah gitu ya. Banyak kita menjalani agama ini tanpa ilmu, Pak. Ya kalau orang sudah berusaha untuk tidak kena, lalu kena juga gitu, insya Allah lah, lalu dia meninggal, insya Allah syahid, Pak. Kalau ini sekedar memang menantang untuk kena gitu, apa enggak bunuh diri itu. Tapi masih banyak kita ini yang enggak memahami Islam, memang tahunya syariat itu sholat, saum, haji. Salah satu tujuan kenapa Allah menurunkan agama Islam itu hifzun nafs, untuk melindungi nyawa, Pak. Karena nyawa ini bukan milik kita, Pak. Ini amanah dari Allah, Pak. Maka mereka yang bunuh diri itu kenapa diancam abadi di neraka? Karena Allah murka, Pak. Amanahnya disia-siakan seperti itu. Lalu orang yang membunuh, ancamannya dalam Al-Quran sama dengan dosanya itu membunuh semua manusia. Jadi membunuh satu orang, dosanya sama dengan membunuh 7 miliar kurang lebih, Pak. Terus mereka masuk surga di mana, Pak? Hanya alasan kita itu, kita nggak pakai masker karena masa sholat pakai masker. Ya memang kalau tidak ada COVID dari dulu belum pernah kita sholat pakai masker, Pak. Jangankan hanya pakai masker dalam sholat, Pak. Kalau perlu kita mengucapkan kalimat kekufuran dan kemusyrikan dibolehkan demi untuk mempertahankan nyawa. Al-Quran menyatakan itu. Dan Rasulullah SAW pernah mengizinkan atas dasar itu kepada Bilal yang disiksa oleh majikannya hampir mati gitu, karena gara-gara dia masuk Islam. Maka kata Rasulullah, ucapkan dengan lidahmu bahwa kamu sudah kembali lagi ke ajaran nenek moyang yang sesat itu, daripada kamu mati disiksa mereka seperti ini. Hanya Bilal kemudian memilih, izinkan saya tetap mempertahankan Rasulullah itu. Sudah diizinkan oleh Rasulullah. Dibolehkan demi mempertahankan nyawa. Saking mahalnya yang namanya nyawa gitu. Jadi jangankan hanya sekedar memakai masker, jaga jarak dalam sholat. Kalau perlu ucapkan kalimat kekufuran misalnya, silakan. Ada sekian orang mengancam nyawa kita gitu. Begitu kita ngaku muslim pasti mati. Katakan, saya kafir. Allah izinkan itu. Ini salah satu tujuan itu ya.
tujuan kenapa Allah menurunkan syariat Islam. Maka apapun boleh dikorbankan, termasuk pernyataan keimanan pun boleh dinyatakan demi menjaga nyawa. Makanya Allah murka kepada mereka yang menyia-nyiakan amanah nyawa itu, dianggap apakah dia bunuh diri gitu atau dia membunuh orang lain. Sebenarnya saya tidak ada rencana menyampaikan masalah ini, Pak, tapi karena kebetulan saya melihat ada yang tidak pakai masker, jadi saya akhirnya jadi menyampaikan, Pak. Kalau saya nggak sampaikan, nanti saya berdosa di mata Allah, Pak. Kenapa saya tidak menyampaikan itu? Saya yang sudah menjaga ketat keluarga saya, kebetulan anak saya juga dokter 2 orang. Kita luar biasa prokes. Tapi karena saya keluar masuk masjid seperti ini, Pak, saya sudah 2 kali kena, Pak. Ini saya baru seminggu lah keluar isoman, Pak. Ya, masih juga kita. Ya, baik, saya kira itu hanya intermezzo saja, Pak, ya. Di luar tema yang ingin saya sampaikan, Pak, ya. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, andai kata besok lusa kita meninggal dunia, kira-kira kita masuk surga enggak? Pilihannya hanya 2, kalau enggak surga neraka itu. Kira-kira surga atau neraka itu? Ya? Dijawab aja, Bu, lah kira-kira gitu. Andai kata nanti malam lah gitu kita meninggal dunia, kira-kira kita masuk surga atau neraka, Pak? Surga, ya? Ya Allah. Insya Allah surga lah gitu ya. Insya Allah, tapi gitu. Lalu bagaimana supaya kita yakin, Pak, bahwa kalau kita meninggal dunia nanti malam, yakin, insya Allah nanti yakin gitu. Insya Allah yakin surga itu. Kalau boleh saya buat tamsil, Pak, saya bisa menyimpulkan untuk masuk surga itu kita perlu tiket, Pak. Ini tamsil saya saja itu untuk mendekatkan pemikiran kita. Ibarat kita mau masuk gedung gitu, kita perlu tiket. Tiket yang pertama dan yang utama, keimanan. Keimanan yang lurus, yang tidak cacat sedikit pun oleh nilai-nilai kekufuran dan kemusyrikan. Keimanan yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu tiket utamanya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan akidah yang benar, yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Jadi kalau kita merasa yakin bahwa iman kita ini sudah benar ya, dan kita meninggal dunia, yakin surga sudah di tangan, pasti itu. Dan mereka yang meninggal dunia tanpa akidah yang benar, tanpa akidah yang didasari oleh kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada peluang baginya 1 detik pun untuk masuk surga. Nah sekarang pertanyaannya, untuk tiket masuk surga yang pertama dan utama itu adalah dia harus seorang mukmin, ya kan? Pertanyaannya, kita ini mukmin tidak? Nah, paling gitu di jawaban itu, insya Allah. Kenapa harus kita pertanyakan apakah kita mukmin atau tidak? Piraku di masjid ini masih harus ditanyakan mukmin atau ente.
Nanti silakan Bapak Ibu baca Quran surat Al-Hujurat ayat 14, 15 di rumah ya, lebih leluasa. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 14, Allah mengkisahkan pada kita tentang sekelompok orang-orang Arab Baduy, Arab pegunungan, yang datang menemui Rasulullah SAW, lalu menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasul dengan menyatakan, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Baduy itu, kami telah beriman. Rasulullah SAW sudah siap menerima keimanan mereka. Kenapa? Karena walaupun beliau itu Rasul, ya tetap saja tidak bisa mengetahui hati manusia. Kalau Bapak Ibu baca sejarah itu, menjelang perang Uhud itu ketika Rasulullah membawa pasukan umat Islam itu jumlahnya hanya 1.000, Pak, menghadapi orang-orang musyrikin yang jumlahnya 4.000-an. 3.000 lah, 3.000 lebih gitu. Sangat tidak seimbang. Menjelang berangkat ke Gunung Uhud, 300 pasukan umat Islam yang 1.000 itu 300 meninggalkan barisan. Ternyata mereka orang munafik. Rasul saja tidak tahu kalau 300 diantaranya itu adalah orang-orang munafik, orang kafir berbaju Islam. Sehari-hari mereka ikut sholat, sehari-hari mereka menunjukkan keislaman mereka itu. Rasul tidak bisa mengetahui hati manusia, Pak. Apalagi kita. Maka yang paling berat kita menghadapi, bukan menghadapi orang kafir, Pak, orang yang berbaju kafir. Yang paling berat yang kita hadapi, sempat termasuk di negeri ini, menghadapi orang kafir berbaju Islam. Ada orang kafir membenci Islam, agak pasti ya temannya. Nah, sekarang kan di medsos itu orang sampai banyak bertanya kepada saya lewat WA itu, ini gimana Pak Kiai katanya, kok ada orang Islam tapi mencemoohkan Islam, bahkan menghina-hina Islam. Yang salah saya bilang, kenapa kita menganggap anu gitu teh Muslim? Mana ada Muslim menghina Islam, Pak? Jadi Rasulullah SAW sudah siap menerima keimanan mereka itu. Karena Rasulullah juga tidak tahu hati manusia. Ibu sudah berapa lama bersama suami Ibu? Ada 15? 40? Menyesatkan kelompok ini kafir pasti diawali dengan menimbang, mengingat, memperhatikan Quran surat Anu ayat sekian, Quran surat Anu ayat sekian, Quran surat Anu ayat sekian. Misalnya kemudian hadis Rasulullah ini 1, 2, 3, 4, 5 hadis bahwa yang memiliki keyakinan seperti ini atau berpandangan seperti itu dan sebagainya itu adalah sesat dan menyesatkan. Cek Allah, bukan cek ulama, Pak. Maka Allah kemudian menegur orang-orang Arab Baduy itu lewat Rasulullah. Kul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apa artinya ini? Artinya tidak semua orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Maka wajar kalau tadi kita bertanya pada diri kita masing-masing, kita ini mukmin atau tidak menurut Allah. Ari rarasaan mah mukmin, rarasaan mah gitu. Lalu siapa yang mukmin menurut Allah itu? Nah, itu dijelaskan dalam ayat 15-nya itu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Innama ini adatul hasr. Saya tadi diberi informasi dari DKM, katanya alhamdulillah jemaah di sini semuanya menguasai bahasa Arab. Ya, alhamdulillah, tadi kita mah nggak usah dijelaskan lagi lah gitu ya. Di Arab Gundul.
Ya amin kena itulah, mudah-mudahan jadi doa itu ya. Innama itu adatul khas yang kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau mau kita artikan hanyalah semata-mata. Jadi kalau dia masuk ke dalam kalimat al-mu'minun, innamal mu'minun, artinya harusnya kita terjemahkan sesungguhnya orang yang bisa dikatakan mukmin itu hanyalah semata-mata yang begini. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu berarti kalau tidak begini lain mukmin. Kalau bukan mukmin apa? Ya kafir. Manusia itu hanya satu di antara dua, Pak. Allah hanya memberikan satu di antara dua pilihan. Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Manusia hanya diberi hak memilih mukmin atau memilih kafir. Jadi manusia itu kalau tidak mukmin pasti kafir. Lamun teu kafir, mukmin. Tidak ada dalam kamus Islam rada mukmin. Alhamdulillahnya saya geus rada mukmin itu. Wah, lebarnya si eta kunaon? Rada kafir seetik gitu. Enggak ada, Pak. Sebab nanti di akhirat juga hanya ada dua tempat, Pak, surga dan neraka. Surga untuk orang mukmin, kafir untuk apa? Neraka untuk orang kafir. Jadi orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Beriman pada Allah, beriman pada 6.666 ayat Al-Quran. Beriman pada Rasul, beriman pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang telah disepakati oleh para ulama, memang itu hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun. Khusus untuk Al-Quran di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fi. Terima ajaran Islam sepenuhnya, yakini sepenuhnya atau tidak sama sekali. Hadirin kenal iblis tidak? Ya? Pernah mendengar cerita tentang iblis? Ya itu maksudnya mah lain kenal wauh gitu dari aku hari wauh mah. Ya. Iblis itu berasal dari kelompok jin. Kana minal jin fa fasaka an amri rabbih, Al-Kahfi ayat 50. Jin diciptakan lebih dulu dari kita manusia. Kalau menurut riwayat Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu 80.000 tahun. Makanya nanti kalau kita baca dalam Al-Quran, kalau Allah sudah menyebut jin dan manusia, selalu jin disebut lebih dulu karena dia memang lebih dulu diciptakan. Minal jinnati wan nas. Nah, jin ini sama dengan kita, Pak. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada laki, ada perempuan, ada yang lahir, ada yang meninggal. Sama. Mereka juga terdiri dari suku-suku, Pak, kelompok-kelompok gitu. Ada suku terkenal dari jin itu nama jin Ifrit. Jin Ifrit itu ya. Ini kelompok jin yang merasa mereka ini paling pinter, Pak, paling cerdas. Karena dia merasa paling pinter, dia nggak mau bergabung dengan jin-jin yang lain. Lalu membentuk kelompok eksklusif. Itu namanya kelompok itu jaringan Ifrit liberal. Kemana-mana mereka hanya mau dengan malaikat, Pak. Nah, kalau dengan malaikat mereka merasa selevel lah gitu.
Itu sebabnya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud pada Adam, diantaranya di Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, sujudlah malaikat. Si kelompok ifrit ini ikut mendapat perintah, mereka menolak. Lalu dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kufur menolak terhadap satu aturan Allah. Maka gugurlah keimanan si Afrit itu yang 80.000 tahun. Lalu dilaknat oleh Allah dan diberi gelar baru yaitu iblis. Nah sekarang pertanyaannya, kalau iblis, keimanan iblis, bisa nggak kita ragukan? Berani kita meragukan keimanan iblis? Bu, ibu yakin nggak bahwa Allah itu ahad? Allah itu samad? Allah itu lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakin? Dari mana ibu yakin? Dari firman Allah Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ibu kan belum pernah berdialog dengan Allah. Sementara iblis itu berapa kali berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca Al-Quran. Berdialog langsung dengan Allah. Iblis meninggali pisan, Allah tetap buka budak. Allah itu tidak punya sekutu. Iblis itu melihat semua itu. Karena itu jangan pernah ragukan keimanan iblis dari segi ini. Pasti lebih kuat daripada kita gitu, keimanannya itu. Lalu kenapa keimanan iblis itu dinyatakan gugur oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya karena menolak satu aturan Allah. Nah kalau sekarang ada seorang mengaku muslim lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah, apa orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Hayo di orang Mangadon disebut cendikiawan. Saya sudah berapa kali itu ada orang meninggal oleh masyarakat diyakini atau disebut cendekiawan muslim. Saya menghukumkan diri saya haram untuk menyolatkan apalagi untuk mendoakan. Bahkan ada di antaranya kiai, Pak. Orang lain menganggap dia kiai gitu. Ketika meninggal dunia banyak yang menyolatkan. Saya haramkan diri saya untuk menyolatkan, apalagi untuk mendoakan. Karena sampai saat dia meninggal itu belum pernah dia, setahu saya, taubat dan syahadat lagi. Padahal sebelum meninggal itu dia pernah menghina Al-Quran. Bahkan pernah mengusulkan agar Al-Baqarah 120 itu dibuang dari Al-Quran. Makanya nuk itu kiai. Saya yakin iblis itu paling bingung di Indonesia. Iblis anu asli bingung di Indonesia mah. Lieur senang Bandungan di Indonesia mah. Ari saya cek iblis gara-gara hanya karena menolak satu aturan Allah, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan gugur keimanan, langsung dilaknat oleh Allah. Lalu umat Islam juga sedikit-sedikit ikut melaknat. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ari si eta berapa aturan Allah yang dikufuri, Pak? Berapa aturan Allah yang bahkan dihina, bahkan dicemoohkan. Hayo geura maot disolatkeun. Lieur cek iblis teh meureun. Jadi betulkah kita ini mukmin, Pak? Kunaon jadi ngaharuleung kieu nya? Ya, karena kita ini selama ini ya dakwah itu kan
Saya melihat dakwah itu aya istilah kieu ya. Cik neangan dakwah teh nu sejuk. Dipanggil ustad anu dakwahna teh sejuk gitu, jadi sehingga nanti ketika diundang itu komentarnya aduh enak ya ustad itu malah dakwah teh sejuk kana hate teh, sehingga saya kalau saya berbuat maksiat ya tenang ka saya teh. Sok diundang deui geura ustad eta mah cenah lah. Ulah si ustad nu hiji deui teh aduh eta mah ampun eta ustad. Karek ke 5 menit di mimbar terus yo haram, yo terus kemudian neraka. Jadi bawaan teh mah tapi kasieun. Saya mah pernah sakali ngadege ceramah si ustad eta 3 poe 3 peuting hese sare saya. Geus tong diondang deui cenah. Akibatnya memang kita tidak pernah tahu mana yang hak, mana yang batil. Lalu disembunyikan saja. Mana yang batil terutama itu. Dipulas sedemikian rupa supaya diondang deui, Pak. Akibatnya ya umat semakin susah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana batasan mukmin dan kafir. Padahal itu salah satu fungsi Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran itu salah satunya Al-Furqan, untuk memisahkan, sehingga harusnya setiap orang muslim itu dengan mudah membedakan nu mukmin teh nu kieu, nu kafir nu kitu. Sekarang izinkan saya bertanya lagi, Pak. Kita ini mukmin atau tidak? Mukmin lah insyaallah. Sama dari kita mah. kalau kita yakin, kenapa? Insyaallah dia yang hadir di sini nggak ada kan yang meragukan satupun ayat Al-Quran, satupun hadis Rasulullah. Bahwa kita belum mampu melaksanakan itu persoalan lain. Nggak boleh kita meragukan, apalagi menolak. Sekarang ini ada pertanyaan begini. Adam dan Hawa pernah melanggar aturan Allah tidak? Pernah. Dilarang memakan buah khuldi, hayo ngadon di dahar. Melanggar larangan Allah kan itu. Iblis pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Disuruh sujud, menolak. Nah, hari iblis dilaknat ke Allah, hari Adam dan Hawa diampuni. Kan sama-sama pelanggaran. Betul, sama-sama pelanggaran, tetapi penyebabnya berbeda sehingga akibatnya pun berbeda. Iblis melanggar aturan Allah di tengah keyakinannya bahwa aturan Allah itu salah. Tibalik Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan saya lebih mulia. Harusnya manusia yang sujud pada saya. Jadi Allah dianggap sudah membuat aturan yang salah. Piraku teu kafir. Sedangkan Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah keyakinannya terhadap aturan itu. Maka begitu mereka sadar, langsung mereka pun taubat. Rabbana zalamna, itu mah dosa, nggak menyebabkan gugurnya keimanan. Maka beda pelanggaran itu, ada yang berakibat kafir, ada yang berakibat dosa. Sekarang gini. Ada 2 orang muslim sama-sama mengaku muslim, beragama Islam. 2 nana tidak pernah sholat. Si A tara sholat, si B tara sholat sarua. Saya bisa menghukumkan si A kafir. Kalau dia meninggal dunia, haram kita menyolatkannya itu. Sementara si B muslim yang berdosa besar. Kalau meninggal, wajib kita menyolatkan. Saya bisa menghukumkan itu. Kalau saya tahu apa alasan masing-masing kenapa tidak sholat. Misalnya saya tanya si A. Makanya kalau ada orang tidak sholat itu harus kita tanya, Pak. Jadi kalau kita punya tetangga tara sholat, tanya. Kunaon teu sholat, harus tanya. Nah, aku urusan teuing cenah kumaha kuring itu bisa. Kalau mau didinya maut, saya kan harus tahu apakah Anda tuh punya hak untuk disolatkan atau tidak.
Kayak bisi saya di akhirat disalahkan di Allah. Hayo nyolatkan nu kafir. Maka perlu kita tanya. Saya tanya misalnya si A. Kunaon dirinya tara sholat. Lalu jawab si A, kenaon saya kudu sholat. Kan itu perintah dari Allah. Eta Allah we gawe cenah nyitah batur kudu sholat segala rupa itu. Kafir tidak ini? Kafir, aku teu kafir nu kieu. Sementara si B saya tanya, B, Anda muslim? Muslim, saya mah dek medu nage. Teu kudu make dek medu, saya mah nanya, ieu mah. Muslim Anda? Muslim. Tah KTP saya agama Islam. Yakin enggak bahwa salat itu wajib? Ya Allah. Yakin atuh piraku teu yakin, eta mah rukun Islam malahan mah. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak sholat. Terus kunaon dirinya tara sholat? Nya kitu. Ting kunaon saya teh hoream bisa aduh ampun hoream. Pertanyaan saya, ini kafir tidak? Tidak. Dan dia mah yakin sholat itu kewajiban. Ngan hoream. 4 mazhab sepakat dalam hal ini, Pak. Walaupun ya hoream itu harusnya ada batasnya ya. Beren pantasnya hoream teh sekali 2 kali, sapoe 2 poe. Anda muslim, yakin salat wajib, yakin. Kunaon teh salat hoream, geus sabaraha lila? Ayalah 40 tahun. Aya hoream 40 tahun ya. Tingku naon saya teh rada hoream mereka asup surga teh gitu kira-kira meureun gitu ya. Belum lama ini datang menemui saya 5 orang. 3 ibu-ibu, 2 bapak-bapak, 1 keluarga itu. Mau minta fatwa tentang waris. Gimana masalahnya, Bu? Ya ayah kami meninggalkan ibu dan kami 5 orang anak ya. Kami mau bertanya soal waris. Ya Allah, cek saya Bu, sugante aya masalah saruwet naon gitu. Atau kita tinggal maca An-Nisa ayat 11-12 sudah ada jawabannya di situ. Istri 1/8, anak yang 5, yang 2 laki, 3 perempuan kan? Berarti harta dibagi 7. Karena laki-laki mendapat 2 bagian. Berarti masing-masing anak laki mendapat 2/7 kali 7/8, yang wanita mendapat 1/7 kali 7/8. Sederhana itu masalahnya. Masalahnya gini Pak, katanya. Kami ingin harta waris itu dibagi rata. Hari ibu, saya bilang Bapak muslim. Dan saya lihat ibunya pakai pakaian muslimah. Iya Pak, kita muslim. Apa nih hukum Islamnya? Ketika disodorkan seperti itu dengan ayat-ayat yang sudah jelas, ibu berani, saya bilang merubah sholat misalnya, subuh mah badan teh rada seger gitu, mending subuh 4 rakaat, lohor 2 rakaat. Berani kita merubah itu? Kenapa tidak berani kita merubah aturan sholat gitu? Maghrib lamun keur hoream 1 rakaat gitu, lamun keur getol 5 rakaat gitu. Berani kita merubah itu? Tidak. Kenapa? Ya itu aturan Allah. Ari waris lain aturan Allah. Eta lamun geus urusan duit para roek, Pak. Setelah terdesak itu akhirnya seorang ibu mengeluarkan dari tasnya. Masalahnya begini Pak, sebelum meninggal almarhum ayah itu berwasiat. Wasiatnya ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani di atas meterai dengan 2 orang saksi. Iya Pak.
bahwa kalau nanti saya meninggal dunia, hendaknya harta waris dibagi rata. Kalau kita tidak mengikuti kehendak orang tua, kan berarti kita durhaka pada orang tua. Allah kata pala linter nerangan dalil nantinya. Hari urusan duit mah. Sieun durhaka pada orang tua gitu. Tapi itu sieun durhaka ke Allah. Ya, saya katakan Bapak Ibu mencintai orang tua, nggak mencintai almarhum ayahnya. Ya tentu saja kita sangat mencintai. Ingin almarhum di alam barzah tenang di alam barzah? Oh ya ingin Pak. Jojo kita wasiat saya bilang. Sobek itu wasiat itu. Kesian almarhum. Kabayang bakal dikekesak ku malaikat di alam barzah itu. Berani-beraninya kamu membuat wasiat yang bertentangan dengan aturan dan hukum Allah. Masih kene rada ngahulang katanya mereka yang 5 itu. Akhirnya saya buat gini. Andai kata saya bilang wasiat itu ternyata bukan 1 poin. Wasiatnya ada 2 poin. Pertama, sepeninggal saya hendaknya harta waris dibagi rata. Itu 1. Poin kedua, sepeninggal saya minta semua anak berhenti sholat. Mau dilaksanakan? Nyamoal atuh Pak, kunaon pan wasiat ieu. Ya itu bertentangan dengan hukum Allah. Ari tadi eta nu dibagi rata tidak bertentangan dengan aturan. Eta lamun geus usul duit paroek katanya. Bahwa kemudian Bapak Ibu sekalian setelah aturan Allah itu dilaksanakan, bari duitnya macam dibagi-bagi, baik kita terima aturan Allah masing-masing, yang laki-laki mendapat 2/7 kali 7/8, yang wanita mendapat 1/7 kali 7/8. Lalu yang anak laki-laki mengatakan kami terima itu sebagai aturan Allah. Tapi karena alhamdulillah kami sudah cukup dengan kondisi sekarang, sementara adik kami yang perempuan memerlukan lebih banyak, maka saya rela dibagi rata. Silakan. Atau misalnya si anak laki-laki kemudian mengatakan, mangga sadayana saya serahkan kepada anak perempuan. Silakan. Jangankan diserahkan pada adanya perempuan, diserahkan ke saya juga tidak naon. Jangan pernah hukum Allah itu dilanggar, Pak. Laksanakan dulu hukum Allah. Urusan nanti mau damai segala macam, itu urusan lain. Tapi hukum Allahnya jangan pernah dilanggar. Sekarang pertanyaan saya, poligami hukum Allah bukan? Yang ngejawab di sini, yang ngejawab di sini Bu. Jadi menolak poligami hukumnya itu hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kemudian seorang istri tidak bersedia dipoligami, bahkan menasehati suaminya supaya jangan berpoligami. Anda mau berpoligami gimana? Pan ngurus pamajikan hiji ge can beres. Nah itu urusan lain. Karena syarat untuk poligami itu luar biasa ketatnya, Pak. Saya baca dalam Majma'ul Buhus Al-Islamiyah itu ya, lembaga penelitian yang ada di Mesir, lembaga internasional. Umat Islam di seluruh dunia yang berpoligami hanya 4%. 96% monogami. Kan 4% poligami mah. Atau sekarang saya tanyalah bapak-bapak yang hadir di sini. Tolong yang poligami angkat tangan. Tuh. Tuh ya Bu, ternyata Bu. Nggak ada Bu.
Nggak ada yang berpoligami buktinya. Nggak ada yang berpoligami buktinya teh anu ngacung. Anu ngacung mah teu aya nganduka gitu. Saya di pengajian Sabtuan itu membahas poligami sampai 2 kali pertemuan itu ya. Ada 2 kali pertemuan. Itu saya yakin betul bahwa prinsip pernikahan dalam Islam itu monogami. Poligami itu pintu darurat. Jadi kalau di pesawat misalnya di atas ketinggian 30.000 kaki gitu kan, pilot sudah berapa kali mengatakan cuaca aman, dilaporkan di darat juga aman, kita akan mendarat sesuai dengan waktu yang direncanakan. Maka para penumpang santai-santai yang mau baca-baca, mau minum-minum dan sebagainya. Tenang semua penumpang tuh. Tiba-tiba ada seorang penumpang berdiri membuka pintu darurat, ngajeleng, terus maut. Yang salah siapa? Yang salah pesawat yang menyediakan pintu darurat. Nu salah masih penumpang. Kunaon ari didinya make kudu ajeleng-ajelengan. Jadi kalau Islam menyediakan pintu darurat poligami, lalu kemudian ada yang ngajeleng membuka pintu darurat itu, lalu kemudian akhirnya kacau rumah tangganya, istri pertamanya kacau, istri muda juga kacau, semuanya jadi kacau kehidupannya. Yang salah kunan adidinya make jeung ajeleng-ajelengan atuh. Nu nitah ajeleng-ajelengan saha? Ya. Di Jerman selesai Perang Dunia Kedua, kan banyak pria Jerman itu meninggal ya, karena Jerman habis-habisan di Perang Dunia Kedua itu, sehingga meninggalkan banyak janda-janda muda. Nah begitu suaminya meninggal di medan perang, lah mereka masih muda, ingin mencari pengganti suaminya kan, ternyata tidak ada laki-laki nganggur di Jerman, semuanya sudah punya pasangan. Menunggu sampai pasangannya diceraikan, terjelas iraha. Menunggu sampai pasangannya meninggal dunia, begitu jelas deui meureun saburun ini manehna ge saburu aki-aki. Akhirnya apa yang terjadi? Turun para wanita itu ke jalanan, minta kepada pemerintah, demonstrasi mereka, minta kepada pemerintah berlakukan hukum poligami. Cik atuh lalaki nu aya urang bagi-bagi atuh. Ieu teh ngalanggur urang teh ieu teh cenah kitu. Coba kalau Islam tidak menyiapkan pintu darurat poligami, bagaimana Islam harus menjawab ini? Jadi hukum Allah itu pasti benar, mutlak benar. Jangan pernah kita meragukan, apalagi berani menyalahkan. Kalaulah kemudian ada yang melanggar aturan Allah, lalu kemudian itu oknum, Pak. Oknum. Gak mungkin aturan Allah sampai salah. Jadi tolong jaga betul keimanan ini pesan saya ya. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun, Pak. Kalau saya ibaratkan tiket itu ada sobek sedikit saja, kotor sedikit sudah tidak laku itu untuk masuk surga walaupun hanya 1 detik kata Rasulullah SAW. Keimanan itu harus utuh, Pak. Nah kalau kita yakin keimanan kita utuh seperti itu, kapanpun kita meninggal, surga pasti menjadi milik kita. Pasti kita masuk surga. Cuman persoalannya tinggal apakah kita bisa langsung masuk surga dengan tiket akidah keimanan itu, ataukah kita harus mampir dulu di neraka. Untuk bisa langsung masuk surga tanpa mampir di neraka, kita butuh 2 tiket lagi. 2 tiket inilah yang seringkali disebut dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang surga. Innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu ghafuran rahima. Bahkan dalam Quran surat Fussilat 32 itu dengan jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. 2 tiket lagi harus kita dapatkan, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya ada 3 tiket, Pak.
Maka mari kita lihat sekarang kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu. Ditujukan pada siapa ini seruannya? Pada orang yang beriman. Yang enggak beriman ya jangan pedulikan ini, Pak. Karena perintah ibadah itu hanya bernilai kalau dia punya keimanan. Kalau tidak ada keimanan sudah terancam kekal di neraka jahanam. Percuma saja dia mau beribadah apapun, Pak. Ya ayyuhallazina amanu, itu tingkat pertamanya. Baru kemudian diminta untuk mewujudkan keimanannya dengan melaksanakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bulan Ramadan ini dikenal bulan maghfirah, bulan ampunan. Karena ada hadis mutawatir sifatnya, bahkan Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan ibadah saum Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi kalau ada seorang misalnya muslim, mukmin dia, tapi maksiat siapa poe teh unggal sepanjang tahun, sudah 60 tahun hidupnya penuh dengan maksiat itu. Di usia 61 mulai dia taubat. Dia melakukan ibadah salat termasuk saum, dan saumnya diterima, dosa 60 tahun itu hapus, Pak. 1 Syawal meninggal dunia, dia sudah Idul Fitri, kembali pada fitrah kesuciannya itu. Insya Allah surga udah di tangan, Pak. Maka mari manfaatkan bulan Ramadan ini, Pak, untuk meraih tiket yang kedua, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, seorang meninggal dalam keadaan iman yang sempurna gitu ya, tidak ada cacat sedikit pun keimanan, berarti tiket sudah 1 dipegang untuk bisa masuk surga. Lalu dia sudah tidak memiliki dosa sedikit pun. Dosa semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah saumnya diterima oleh Allah. Sehingga dia meninggal dunia dengan membawa 2 tiket, iman dan ampunan. Bisakah dia masuk surga? Dia hanya membawa iman dan amal soleh, dosa kosong, udah diampuni oleh Allah. Bisakah dia masuk surga? Belum, Pak. Belum bisa masuk surga. Dasarnya apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadakumul jannah bi amalihi. Seseorang tidak mungkin bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Kaget para sahabat mendengar pernyataan Rasul ini. Lalu serentak mereka bertanya, wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda Rasulullah? Hatta ana, kata Rasulullah, demikian juga saya. Amal ibadahku tidak layak untuk membuat aku masuk surga. Jadi kalau begitu, dengan apa kita masuk surga? Allah, birahmatihi, dengan kasih sayangnya. Arti itu tiket yang ketiga. Dan bulan Ramadan ini bulan yang dikenal juga bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dapatkan itu semua. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kita harus melakukan ibadah saum itu dengan benar, tidak hanya sekedar syariat, tetapi juga mencapai hakikat dari saum itu. Karena di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Jadi secara syariat dia saum, Pak. Buktinya dia lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum. Tetapi saumnya tidak punya nilai apa-apa di mata Allah. Hasil dari saumnya ya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Jadi apa hakikat saum itu? Mari kita lihat sekarang. Saum itu apa syariatnya? Menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu mas syariat. Semua orang yang saum kedah itu.
Sekarang pertanyaannya, makan itu halal atau tidak? Halal. Minum? Halal, selama makan minuman itu milik kita dan zatnya halal ya. Istri? Halal dari istri kita. Berarti kalau gitu kita saum dari yang halal. Maksudnya apa kita saum dari yang halal? Supaya supaya kita bisa lebih saum dari yang haram. Jadi apa artinya sekarang seorang melakukan ibadah saum Ramadan, saum dia dari yang halal, tapi sepanjang hari tidak saum dari yang haram. Betul dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang hari di pasar kerjanya nipuan batur, Pak. Dagang nipuan batur. Atuh kernaon mainnya saum dari yang halal ari nu haram teu. Betul dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang sore hari Ramadan, tangan tuh boleh ngomongkeun batur. Komo pas ke bulan Ramadan ngomongkeun batur teh paling nikmat atuh. Geus salat asar, geus beres salat asar itu ya, bari ngabuburit. Sudah dengar berita si Ibu Anu? Nah kunaon gitu? Pan si Ibu Anu kan piraku, iya panjang itu kan. Tapi kayak geserek maghrib, geserek azan, orang siap-siap buka gitu. Itu cukup eta buka ku ngomongkeun batur 2 jam. Apa artinya dia saum dari yang halal kalau dia tidak saum dari yang haram? Betul dia tidak makan, tidak minum, tapi sepanjang hari di kantor kerjanya tukang menandatangani surat-surat yang bukan hak tangan dia untuk menandatanganinya. Untuk apa dia saum? Apakah mungkin ibadah ini bisa memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin, Pak. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sejauh yang saya bisa simpulkan, ada 3 tiket yang bisa menjamin kita masuk surga. Tiket yang pertama dan itu yang utama. Tanpa ini jangan harap seorang bisa masuk surga 1 detik pun, keimanan. Makanya selalu dikatakan oleh Allah, siapa manusia yang beruntung? Selalu yang paling pertama disebut oleh Allah adalah orang yang beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Itu tiket. Mari kita pertahankan keimanan ini. Jangan sampai pengaruh pandangan-pandangan yang sesat dan menyesatkan ikut menyesatkan kita, Pak. Terbawa-bawa kita dalam pemahaman-pemahaman yang sesat yang sekarang ini makin gencar kita lihat di negeri ini ya. Dengan asal ada orang ingin melaksanakan syariat Islam, ya dituduhlah bermacam-macam itu. Ya, bahkan kemudian sambil menghina dan mencemoohkan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini jangan sampai kita terbawa-bawa oleh pemikiran dan pandangan semacam ini. Saya sedih kalau lihat ini, Pak. Sedih. Coba lihat sekarang berapa banyak umat Islam di negeri ini yang masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Ngaku muslim, tapi praktek kemusyrikan mereka lakukan. Kata Rasul, misalnya ini salah satu contoh saja. Rasul mengatakan, man ata urafan aw kahinan fasa'alahu summa sadaqahu laqad kafara bima anzala ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, lalu dia minta diramal, lalu dia yakin dengan ramalan si dukun atau paranormal itu, sungguh dia telah kufur dengan ajaran Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Itu hadis, Pak. Berapa banyak umat Islam, saudara-saudara kita yang masih melakukan praktek semacam ini. Berapa banyak umat Islam yang masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan, mendatangi kuburan, minta-minta pada yang ada dalam kubur itu. Itu kan kemusyrikan pertama yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Coba baca Al-Quran di surat Nuh ayat 23 itu. Itu awal kemusyrikan. Awal kemusyrikan itu berawal dari di zaman Nabi Nuh itu umat Islam sebagian ada yang berkeyakinan bahwa orang yang
soleh saja yang doanya bakal dikabul oleh Allah. Nustu soleh mah mau dikabul. Benar nggak keyakinan itu? Benar. Harusnya dengan keyakinan itu mereka berusaha masing-masing supaya menjadi orang soleh. Iya mantep. Mereka tetap ingin hidup dalam ketidaksolehan, dalam kemaksiatan. Ketika mereka ada hajat, mereka mendatangi orang yang dianggap soleh. Misalnya Pak Soleh. Cik Pak Soleh, dapat soleh, Mas Soleh, pangadoakeun. Sampai di sini salah nggak? Bolehkah kita meminta orang yang kita anggap soleh untuk mendoakan kita? Boleh, Pak. Persoalan mulai terjadi, muncul ketika orang yang dianggap soleh, Pak Soleh itu maut. Mencari orang sesoleh Pak Soleh, nggak ada Pak, ayahnya rada soleh gitu. Itu yakinlah itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datangi kuburan Pak Soleh. Untuk terus tetap meminta-minta seperti ketika Pak Soleh masih hidup. Di sini awal kemusyrikan, kata Allah. Bagaimanapun solehnya Pak Soleh, harga maut, nggak bisa berbuat apa-apa. In kota amaluhu, putus amal perbuatannya, boro-boro ngadoakeun batur, ngadoakeun diri sorangan, dia mal bisa. Berapa banyak para sahabat yang selalu meminta didoakan pada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Begitu Rasulullah wafat, tidak ada satu riwayat sahabat datang ke kuburan Rasulullah minta di kuburan Rasulullah. Rasul sudah wafat. Nah sekarang masalahnya ada 5 waktu itu orang yang dianggap soleh menurut Quran surat Nuh 23 itu. Generasi berikutnya ketika mereka pergi ke kuburan nggak bisa membayangkan orang yang 5 itu wajahnya teh kumaha. Nah mereka tidak pernah bertemu. Untuk menjawab kebebangan mereka ini, akhirnya apa yang dilakukan? Dibuatlah patung-patung Pak Soleh itu, patung-patung orang yang dianggap soleh itu, supaya generasi berikutnya bisa ngabayangkeun, oh iya baheula Pak Soleh teh nu kieu gitu. Di kaum yang lain ada lagi yang soleh meninggal dunia, buat lagi patungnya, terus saja gitu sampai di zaman Rasulullah di sekitar Ka'bah itu sudah ada 360 patung. Dari mana itu? Orang-orang yang dulu dianggap orang soleh, Pak. Inilah awal kemusyrikan. Masih adakah sekarang praktek seperti itu di kita? Jadi kumaha ya tiket surga itu. Saya hanya berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni mereka yang masih melakukan ini karena ketidakmengertian. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka itu. Cuman yang persoalannya sekarang, berapa dosa kita yang mendiamkan itu, Pak? Saya ngeri kan kalau di akhirat tiba-tiba mereka menuntut kita, Pak. Ya Allah, saya betul melakukan semua itu karena saya tidak mengerti kalau itu salah Allah. Dan sudah teh bener ya teh Allah. Kunaon atau si atian ali cicing wae. Berat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan menuntut kita, mungkin mereka yang akan menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Kunaon atuh cari cicing. Nah, teu ngabejaan. Tuh Pak, jadi ngahuleng ya dari kena. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sudah 1 jam lebih 10 menit saya menyampaikan ceramah ini. Apa yang ingin saya pesankan menjelang Ramadan ini, marilah kita terus pertahankan keimanan kita, jangan sampai keimanan kita ada cacat sedikit pun juga, gitu. Utuh Pak. Ya, sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Yang kedua, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan kita berjuang mengendalikan hawa nafsu kita, bukan hanya dalam hawa nafsu yang dihalalkan saja, makan minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, tapi terutama kita juga harus bisa saum dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kasih sayangnya, sehingga lengkaplah 3 tiket kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Saya sengaja menyampaikan ini semata-mata kewajiban saya untuk menyampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Selamat melaksanakan ibadah saum. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada ungkapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.